Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama aku ya, Ika. Kali ini aku ingin membahas eh, masalah yang sering banget kita hadapi, yaitu masalah bos yang suka julid. Eh, Begitulah orang sini nggak ada puasnya, apalagi mereka merasa membayar kita. Apalagi buat mbak-mbak ya, buat teman-teman yang dibayar lebih dari gaji pokok, itu pasti lebih super ini lagi bosnya, seperti aku. Baik, kali ini aku dulu waktu ngobrol sama Mbak Yuli pernah ditanya, Mbak, buat kamu yang kalau ada bos yang julid itu gimana sih? Aku jawabnya waktu itu, ya Mbak, rumah orang Hongkong sih sebesar apa sih? Gitu. Ya kalau kurang bersih ya bersihin aja lagi. Meskipun maaf ya buat teman-teman yang punya rumah job punya bosnya rumahnya besar, aku tahu ada beberapa yang seperti itu. Tapi aku yakin deh ketika job kalian itu rumahnya besar, standar kebersihan bos itu kayaknya nggak seperti yang rumah bersih dan yang jobnya hanya membersihkan rumah gitu loh. Sementara kalau aku pribadi memang jobku cuman bersih-bersih, masak, dan belanja. Jadi ya emang itu fokusnya gitu. Kalau kemarin di video yang lalu aku bilang bekerja sebaik mungkin sampai bos itu nggak punya celah untuk mencela pekerjaan kalian. Iya, tapi tidak dipungkiri, sebagaimanapun kita berusaha sesempurna mungkin mengerjakan pekerjaan kita, kita masih biasa dikomplain, ya kan? Tapi bagaimanapun komplainan itu datang, iyain aja, jangan dibikin sepaneng, jangan dibikin sakit hati. Itu gitu loh. Kalau kalian jadi sakit hati, jadi sepaneng, udah kerja bertahun-tahun, ngepel aja masih dikomplain. Iya, orang sini memang gitu, nggak tahu. Itu mereka lagi ada masalah di pekerjaan mereka atau apa, atau isengnya gak mau ngerjain kita, nggak tahu. Ya itulah mereka, gitu. Oke, okay? Jadi ya untuk bos yang suka julid, kalau ya apesnya kita tuh gini emang, kita tuh sering lap-lapnya itu pagi hari, gitu ya. Nyapu, ngepel, cepet beres, cepet ini. Sementara itu mereka tuh kerja, pulang malam. Lah rumah sini itu pagi dilap, malam itu pasti ada jejak ketika kita menyentuh barang itu sudah ada jejak debunya lagi gitu loh. Ya kalau mereka komplain, datang bawa lap, yang mana nyonya? Biar aku mengelap sekali lagi. Hai pinto dadai pengoma toji. Gitu ya. Tanya gitu, nggak usah sepaneng. Oke, ada atau sikapi aja dengan ceria. Kalau dia nyap 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 nyap, nyap gitu. Oh, oke. Datang bawa lap pinto dadai. Pengoma toji ya. Santai aja. Biarkan mungkin mereka pulang kerja itu udah penat ya pikiran kita. Kalau dia komplain terus kitanya betutu gini sambil kerja, dia makin capek, terus ujung-ujungnya makin marah. Apa yang dia kecewa? Kok aku komplain kamu marah kan kamu pekerja aku. Mereka berpikirnya seperti itu. Itu mungkin bisa masalah itu tidak kesukaan dia melihat kita cemberut sambil bekerja itu bisa bertumpuk-tumpuk mengakibatkan ada beberapa yang tiba-tiba diinterminate tanpa alasan, tiba-tiba itu kan, tiba-tiba meledak aja marahnya mereka tanpa kita tahu sebenarnya ada apa gitu loh. Tapi dari kesalahan-kesalahan kecil itu biasanya mereka itu numpuk gitu loh. Terus apakah aku pribadi nggak pernah bikin mecucu terus memperlihatkan jengkelku di depan mereka?
Sering. Oke, kalau kalian bilang, eh, ngomong aja enak, nggak bisa jalanin. Gini ya teman-teman, ketika aku berani cemberut, ketika aku berani protes, maaf nih, aku sudah mengukir prestasi, bukan sombong ya. Gini, lihat situasi, kembali lagi, lihat situasi. Ya kalau sesuatu itu bisa diperdebatkan, kenapa tidak? Terus aku yang, kalau kalian mungkin ada yang pengen nanya, terus yang sering Mbak debatkan itu apa? Gitu. Yang sering kamu bantah itu apa sih kamu kemajikan? Ya praktis sesuatu yang sudah aku kerjakan sebaik mungkin dan masih dikomplain aku, dan atau aturan yang seharusnya tidak boleh dipaksakan ke aku dan itu mereka memaksakan aku untuk bekerja, itu aku pastikan aku berani komplain. Contohnya apa? Disuruh mengerjakan yang bukan job aku. Satu dua kali hal-hal kecil, oke. Tapi yang lainnya, ini akan aku bahas di video yang lain. Baik, ini soal bos yang suka delete. Gini teman-teman, eh, kalau orang Jawa aku sering bilang, kenapa sih nggak belajar gelubut aja? Gelubut itu apa ya bahasa Indonesia itu? Cuek apa ya? Gak tahu ini benar apa salah ya. Eh, dikerjain tapi itu sambil oke gitu. Menganggap sesuatu itu emang masalah sepele ya kan, memang sepele. Kalau cuma dikomplain soal kebersihan, oke kerjakan aja lagi ya. Jadi masalah itu, kembali aku pernah ngomong, sebesar apa masalah itu tinggal kita sendiri menyikapinya seperti apa. Kalau cuma di komplain masalah kebersihan, oke, bersihkan aja sekali lagi. Kalau kalau aku ya seringnya itu dia menyuruh itu dengan mengirimkan video dari YouTube. Bersihkan kaca seperti ini, bersihkan jendela seperti ini. Kalau sudah aku ikuti seperti yang di YouTube dan dia masih komplain, aku akan menjawab, aku sudah kerjakan seperti video yang kamu kasih. Yuko le kotak entak leh, le kau ngoco. Jika kamu merasa itu belum cukup, kamu ajari aku bekerja. Secara tidak langsung itu pembantu menyuruh majikan. Terus gimana? Salah. Ya mau gimana lagi ya kan? Gini loh, ketika rumah lama, maunya kita bersihkan seperti rumah baru. Ya mana bisa? Ya kan? Ya pakai logika juga dong nyuruh orang. Aku berani Mbak seperti itu gitu loh. Karena awalnya juga sudah aku bersihkan sebaik mungkin dulu, tapi aku berusaha, aku sering bilang, berusaha dulu mati-matian mengerjakan sesuatu yang disuruh. Kalau endingnya itu nggak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, ya suruh mereka mengerjakan di depan kamu, ngajarin kamu. Ya nggak? Wajar dong, itu loh. Membantahlah sesuatu yang sesuai dengan porsinya, ya. Dan membantah ini tidak dengan yang meledak-ledak, tapi bismat. Pandai-pandailah mencari celah di mana kalian bisa masuk. Lah, emangnya kalau ini nggak gini toh? Loh, kan kamu nyuruhnya begini dan aku sudah mengerjakannya. Hasilnya gimana? Ya aku sudah berusaha semaksimal mungkin. Kalau masih kurang, kamu ajari gimana aku bisa lebih baik lagi. Nggak ada yang salah dong.
gitu ya. Kalau mau pok coy, jangan asal pok coy. Oke, pok coynya yang pinter. Apakah aku sudah sepinter itu? Tidak. Aku masih tetap belajar. Aku sering pok coy di sini. Mbak Yuli juga pernah nanya aku, kok bisa sih Mbak, kalau sampean sekeras itu, kok nggak punya bad record sama sekali di sini? Nggak punya cacat record sama sekali di sini. Ya itu tadi, ya aku nomor satu memang aku masih dalam lindungan. Aku yakin, seyakin-yakinnya aku bertahan sampai saat ini bukan karena aku hebat. Tapi karena Allah melindungi aku sampai saat ini. Tapi sesuatu itu yang kalian ingin lakukan, itu pasti ada resikonya masing-masing. Dan bagaimana meminimalisir resiko itu, ya kalian harus pandai-pandai. Kalau mau membantah, lihat situasi, apa yang akan kalian bantah, efeknya akan bagaimana. Jangan asal jeplak, nggak mikir efek, ujung-ujungnya ada sesuatu yang imbas buruk ke kita, menyesallah kita di kemudian hari. Ya, ini termasuk juga aku sering membantah karena aku disuruh job yang bukan jobku. Ini aku akan bahas di video yang lain mungkin. Baik, kembali lagi ke masalah bos yang suka julid. Gini ya teman-teman, kalau kalian hanya dikomplain masalah isi lingkungan di dalam rumah, bersih-bersih lah, ini kurang, itu kurang, ya itu lagi kembali lagi. Oke, aku kerjakan sekali lagi. Dengan tenang, dengan ceria, dengan tertawa, jangan menambah bos yang baru pulang dari kerja lagi capek-capeknya itu terus kalian tambah dengan muka kalian yang cemberut itu jangan ya. Kerjakan sekali lagi. Tapi kalau kalian dipaksa mengerjakan mengelap jendela yang itu membahayakan nyawa kalian, kalian wajib menolak. Ya, itu ada aturannya. Tidak boleh ada sanksinya buat majikan ya. Kalau kalian dipaksa, kalian harus lapor ke agent. Oke, kalau agent masih mental, lapor ke KJRI. Mereka akan menegur bos kalian. Oke, ingat ya, bersih-bersih, bereskan sebaik mungkin. Kalau mau menjawab sebuah perdebatan, berpikir dulu efeknya seperti apa, apakah akan ada efek buruknya. Kalau akan ada efek buruknya, lebih baik menahan diri, bertahan sampai finish kontrak dulu. Ingat, ukir prestasi lebih dahulu. Ya, baik. Sekali lagi, kalau urusan kebersihan jendela, mereka komplain ini itu, sementara itu membahayakan nyawa kalian. Ini aku ulangi sekali lagi, kalian wajib menolak. Oke? Okay? Hmm, untuk video ini sepertinya cukup dulu ya teman-teman. Sudah hanya seperti itu kan kalau urusan dulit mendulit di rumah majikan. Yang terpenting adalah senyumin aja dulu. Jangan anggap komplainan mereka itu sebuah beban. Mereka itu membayar dan kita dibayar. Wajar kalau mereka komplain ke kita. Apalagi ya itu tadi apesnya kita bersih-bersih mereka nggak ada di rumah. Gini, kalau kalau kalian nggak mau ribet mendengar berkali-kali komplainan, coba deh. Kalau aku ya, aku pribadi, dulu di majikan yang 6 tahun itu bosku nggak pernah duit. Tapi si Nyonya paling paling nggak suka ketika pulang kerja masuk ke kamar mandinya bau pesing. Sementara anak laki-lakinya dan mertua laki-lakinya itu kalau pipis itu mesti kemana-mana. Aku siasati itu dengan cara pagi aku bersihkan kamar mandi,
Tapi menjelang dia pulang kerja, menjelang si nyonya pulang kerja, yang paling cerewet soal kamar mandi adalah nyonya. Sekali lagi, ini berkaitan dengan lihat situasi dan kondisi di rumah majikan. Oke. Ketika si nyonya menjelang pulang, biasanya dia itu pulang setengah 7 itu nyampe rumah. Jam 6, aku sibuk apapun di dapur, aku tinggal sebentar 3 atau 5 menit, aku guyur kamar mandi pakai detol. Aku guyur kamar mandinya tipe kamar mandi yang basah ya, kalau bosku yang lama itu. Aku guyur kamar mandi pakai detol, aku guyur pakai air, sesegera mungkin aku lap pakai lap itu yang buat menyerap air itu. Ketika dia pulang, kamar mandi dalam keadaan tidak bau, semuanya oke. Pandai-pandailah kita mengambil hati mereka. Cari celah ketika sudah berjalan beberapa waktu di satu majikan, apa yang tidak mereka suka dan apa yang membuat mereka senang, lakukan itu sebaik mungkin. Pandai-pandai mengambil hati majikan. Oke, okay? Untuk video kali ini mungkin cukup dulu. Kita sambung di video berikutnya dengan pembahasan yang berbeda. Semoga buat teman-teman yang mungkin lagi sakit di luar sana, semoga segera diberikan kesembuhan dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin, Allahumma amin. Buat kalian yang masih baik-baik di rumah majikan, kalian tetap semangat ya. Semangat, hati-hati mencari tempat curhat. Curhat dengan orang yang tepat yang memberi nasihat, bukan menghujat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.